Tampaknya Arjuano merupakan arc yang bisa dibilang menjadi arc yang sangat epik dalam cerita One Piece. Bahkan sang kreator manga sendiri pun, yaitu Oda Sensei, pernah mengkonfirmasi dalam sebuah Jump Fest jika Arjuano ini akan menjadi arc yang berisi pertempuran yang lebih dahsyat dari pertempuran Marineford. Lalu pada manga One Piece chapter 954 saja, kita dikejutkan dengan terbentuknya aliansi Yonko Kaido dan juga Yonko Big Mom, yang padahal sebelumnya mereka berseteru tentang siapa yang akan menghajar Mugiwara Luffy. Nah, saat ini 5 Supernova sedang bertarung melawan 2 Yonko. Tapi akan semudah itukah seorang Yonko dikalahkan? Bahkan sebelumnya Akazayanen saja dengan mudah dikalahkan oleh Kaido. Namun, sadarkah teman-teman, jika Oda Sensei sudah jauh-jauh hari menyiapkan bagaimana kru bajak laut topi jerami meningkatkan skill pertempurannya, mulai dari terjadinya time skip. Lalu saat memasuki dunia baru pun, kru bajak laut topi jerami sudah di-upgrade kekuatannya. Contohnya saja seperti Usopp, yang bisa mengeluarkan kekuatan hakinya saat akan menyelamatkan Law dan Luffy dari sentuhan Sugar. Luffy dengan kekuatan Gear Force Snakeman-nya dan hakinya, Sanji dengan Red Suit-nya, dan Zoro dengan pedang Enma. Meskipun Sanji juga ditingkatkan kemampuannya untuk bertarung saat Arjuano, tapi ada yang membuat Mimin merasa ganjal. Kenapa nasib Sanji di Whole Cake Island dan Zoro di Arjuano ini berbeda sekali di bagian awal kedua alur tersebut? Nah, lantas apa sih yang membedakan nasib Sanji dan Zoro ini? Dan tanpa basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasannya. Saat memasuki Arju, tujuan utama kelompok bajak laut topi jerami adalah langsung menuju ke negeri Wano. Namun berhubung pada saat itu Sanji diancam oleh BG untuk datang ke pesta perjamuan teh yang diadakan oleh keluarga Vinsmoke dan Big Mom, Sanji pun menuruti perintah tersebut tanpa sepengetahuan Luffy. Nah, dalam Arc Whole Cake Island, Sanji mendapatkan kesempatan untuk melawan ayahnya, yaitu Vinsmoke Judge. Sanji yang kalah dalam duel tersebut, kemudian tangannya diborgol dan diancam untuk patuh. Kalau tidak, semua orang yang dia kenal akan diserang. Bahkan Sanji dipermalukan oleh Ichiji dan Niji. Gadis pelayan yang mencoba melindungi Sanji pun bahkan dihajar oleh mereka berdua, dan Sanji tidak bisa melakukan apa-apa. Pada akhirnya Sanji terpaksa menghajar Luffy hanya demi melindungi Luffy dan Jeff di Baratie. Nah, bisa dilihat bukan, di paruh awal Arc Whole Cake Island saja Sanji sangat merasakan penderitaan, di mana dia harus dihajar habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan Bang Marimo? Di awal cerita Wano, lebih tepatnya sebelum Luffy datang ke Wano, Zoro bisa membunuh seorang pejabat hanya dengan menggunakan pisau seppuku yang berlapis dengan haki. Selain itu, Zoro diberikan kesempatan untuk uji kekuatannya dengan bertarung melawan dua Worst Generation, yaitu Basil Hawkin dan Killer. Dalam pertarungannya melawan Killer, Zoro berhasil mengalahkan Killer meskipun sempat terluka cukup parah. Bahkan secara keseluruhan, Zoro belum pernah kalah dalam pertarungan selama alur cerita Wano ini. Zoro hanya bisa mengimbangi kekuatan Denjiro yang merupakan anggota Akazaya 9. Oh iya, selain itu, yang tidak akan pernah dilupakan adalah ketika Zoro diberikan pedang baru, yaitu pedang Enma. Pedang yang dikatakan mampu melukai Kaido. Nah, skill sudah, senjata juga sudah. Dan satu lagi yang menurut Mimin sangat menarik, yaitu Zoro tampaknya menjadi sosok yang sukses menarik perhatian Kozuki Hiyori, yang merupakan seorang putri negeri Wano. Bahkan saking tertariknya kepada Zoro, Hiyori rela pedang Enma yang merupakan pedang warisan dari Oden diberikan kepada Zoro. Mungkin ini sebabnya Zoro terasa menjadi tokoh utama dalam alur cerita Wano ini. Jika di bagian pertempuran utama cerita, Sanji di Arc Whole Cake Island dan Zoro di Arc Wano, memang dua musuh bebuyutan ini dapat kesempatan unjuk kemampuan demi mengatasi Yonko, yang merupakan musuh utama dalam masing-masing arc. Tapi cara yang mereka tunjukkan sangat berbeda.
skill Sanji yang ditonjolkan dalam Arch Whole Cake Island justru skill memasaknya yang sangat luar biasa hebat. Bagaimana tidak, Sanji mampu dengan sukses membuat kue pengganti untuk Big Mom, yang membuat Big Mom terhenti mengamuk ketika itu. Skill Sanji untuk bergerak cepat juga sangat berguna, karena pada akhirnya teknik-tekniknya tersebut dia gunakan untuk menyelamatkan Luffy kembali ke Tosen Sunny setelah duel bersama dengan Katakuri. Nah, sementara Bang Marimo, skill yang ditonjolkan adalah kemampuan bertarungnya. Zoro bahkan sempat menebas Apo dan merebut vaksin es yang diciptakan oleh Queen. Selain itu, Zoro juga ikut bertarung di puncak Onigashima bersama Luffy, Law, Kid, dan Killer. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Zoro sukses menebas Kaido dengan menggunakan pedang Enma dan membuat Yonko Kaido terluka. Bahkan Kaido sampai kesakitan. Nah, dari perbedaan ini yang menurut Mimin sangat menarik adalah selama Arch Whole Cake Island, Sanji tak pernah melawan orang-orang yang telah mengacaukannya. Bahkan pada akhirnya, Sanji malah menolong keluarganya tersebut. Meskipun sebelumnya Sanji sempat disiksa oleh mereka. Di sisi lain, sejauh ini, Zoro hampir mengatasi semua musuh yang pernah mencari masalah dengannya. Seperti Gyukimaru yang mencuri pedangnya dan berhasil mengalahkan Killer ketika Killer mencari masalah dengan Zoro. Lalu ada juga Apo yang sempat melukai Zoro. Kemudian Zoro berhasil menebas Apo dan merebut antibodi virus es yang diciptakan oleh Queen. Nah, menurut Mimin, sampai sejauh ini mungkin banyak para fan One Piece yang bertanya, kok bisa beda jauh banget sih nasib Sanji dan Zoro? Nah, menurut Mimin pribadi, penyebab utamanya sepertinya ya karena prioritas Whole Cake Island dan Wano memang berbeda. Arch Whole Cake Island lebih fokus pada misi penyelamatan. Tujuannya membawa Sanji kembali dan meminimalisir korban dari pihak bajak laut topi jerami. Jadi tujuannya bukan untuk mengalahkan Big Mom. Lalu itu pun pada awalnya, Sanji yang memiliki hati yang sangat baik sudah siap mengorbankan dirinya agar kelompok bajak laut topi jerami dan Baratie selamat. Sedangkan Arch Wano lebih fokus pada pertempuran besar. Memang para tokoh utama dalam Arch ini diharapkan dalam kondisi yang maksimal. Nah, selain itu, sejak awal, Zoro memang tidak memikirkan orang lain seperti halnya Sanji. Bayangkan saja, di Whole Cake Island, Sanji dibuat pusing dengan kemungkinan topi jerami dan Baratie akan diserang oleh anak buah Big Mom dan juga Germa Double Six. Karena perbedaan dua situasi inilah, Mimin rasa tidak heran kalau Zoro terasa memulai Arch Wano lebih baik daripada Sanji. Meskipun begitu, sebenarnya Mimin juga sangat menyayangkan Sanji saat di Arch Whole Cake Island tidak diberi kesempatan menang melawan musuh tangguh seperti halnya Zoro di Wano. Nah, jadi bagaimana menurut Nakama tentang perbedaan nasib Sanji dan Zoro ini? Atau mungkinkah Oda Sensei telah menyiapkan sebuah kejutan besar untuk Sanji di Arch Wano Kuni ini? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.